Nah terus kata Said Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Said Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Jadi saya mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail, minimal takrib itu setengah hafal supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu, karena ilmu itu mesti ada yang apa ya, ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat, berdiri, takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muqtaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk, baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ itu. Lo coba niat sholat tuh, niat takbir qiyam dulu mana? Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau ndak mau sebagian istilah itu tasamuh itu wis gampang ngono kok repot. Karena kita ndak bisa detailnya. Coba misalnya puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginepno niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ada unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala, tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini nggak sah, karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan, ya ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megah? Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza, yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khin tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif definisi.
Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal nggak? Nggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Nggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngurmat tamu. Cung tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Lah ini kan tidak fair, di bab tamu makan satu piring tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak mayasduku alaihi ismu kadza atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama, karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan, kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Wangi, karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua ya. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayasduku alaihi kadza. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis angger keceluk ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbaini mana bitis syari sampai ila somahe uzunehi ila dzakon. Terus mana bitis syari Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis syarinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis syarinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh Mas'hur Roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar apa? Fikih, dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajut Thalibin atau kitab-kitab Mahali, karena di situ nanti ada perdebatan dan perdebatannya itu indah sekali. Kayak tadi ada yang mengatakan jenazah harus di depan, tentu dalam kondisi normal kita ingin jenazah itu di depan, tapi ada kondisi itu tidak normal kayak di Masjid Haram. Lalu solusinya gimana? Ya kita ngikuti kaul sani, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi kalau di sini normal ya sudah, kita sholat ya normal aja lah. Masa jenazahnya di belakang kamu sholat, nanti jenazahnya iri, sekali-kali di depan aja kok gak boleh gitu. Malah jadi repot nanti. Jadi karena apa ya, kalau kita mengkaji tidak panjang itu bahaya, karena ilmu tadi, ilmu itu ada logikanya. Imam Ghazali dalam bab warid sama maurud itu gak setuju sama Imam Syafi'i, dia Maliki. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i yang populer kan kalau ada najis airnya sedikit kan dikucurkan supaya al-ma'u itu warid. Kalau warid punya kekuatan menghilangkan. Tapi gak boleh najis diletakkan di bejana yang ada airnya. Airnya namanya maurud. Tapi Imam Ghazali dalam hal itu ngikuti Imam Malik. Gak ada bedanya warid sama maurud. Karena logika Imam Ghazali gini, misalnya ini ada najis ya mik ini ada najis di sini. Atau sarung lah, contoh paling gampang kan sarung. Ini sarung, najisnya di sini. Kamu kucuri. Ketika kamu kucur, air yang lewat ini kan tidak ada dua kola. Kemudian ketika terkena najis, mutanajis kan? Kalau dia sudah mutanajis, dia punya kekuatan menghilangkan najis apa enggak? Enggak kan, karena dia sendiri berstatus mutanajis.
Artinya begini, meskipun ini disorno, itu bukan berarti najis gak campur. Nah terus sampean misalnya bantah, tapi kucurannya wakil, terus nanti semua tersisa hilang. Ya kalau gitu nggak ada masalah kan, pertanyaannya kan karena banyu itu satu ciduk. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, cara berpikir Imam Ghazali, air itu oleh Allah dikatakan mutahhirun, mensucikan. Ya sudah, kalau ada air berarti mensucikan, baik caranya warid maupun maurud. Bukan karena air itu menghilangkan najis, karena tadi logikanya yang sudah kena najis, air ini sudah berstatus mutanajis, berarti pas mulai lewat ke bawah dia statusnya apa? Mutanajis, ke bawah lagi berstatus mutanajis. Misalnya sampean bantah, tapi mutanajis ini kan dihilangkan oleh air di atasnya. Iya, kalau ada jaminan air berikutnya bisa menuntaskan. Nah najisnya bandel, gandok kan terus panjang perdebatannya. Makanya kata Imam Ghazali, sudah dalam hal itu saya ikut Imam Malik. Ikut Imam Malik, angger ana najis kok disori banyu nek ora mutaghayyir, ya ngono iku jenenge nyucekno. Mergo banyu oleh Allah distatuskan mutahhir, mensucikan. Dadi ora usah bayangno sing glimet-glimet. Nah itu namanya masodak. Wis keceluk basuh ambek banyu. Berarti wis keceluk mensucikan. Itu juga satu kefiah dalam usul fikih.